Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi syai'an. Wa qala aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqu wa akum minas sholihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahanu bi aqibatihi yawma sabi'i tuzba'u anhu lil ghulami syatani. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara Mau'izah Hasanah, acara yang kita tunggu-tunggu, acara sebagai catatan ilmu. Marilah kita simak dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Kita buka mata hati dan telinga kita untuk sama-sama menyimak Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Jalaluddin Bakini. Padanya kami persilakan. Mana kita ya? Di mana ini posisinya? Di belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال أيضا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكون من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتحل بعقبته يوم السابع تذبح عنه
lil gulami syatani wa anil jariyah syatun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang kami hormati, Shahibul Bait, keluarga besar dari Kakanda Ustaz Sultan dan Ibu Yayah Badiyah, juga yang kami cintai ponakan yang sudah punya putra, Lili dan Ustaz Lutfi Hidayat. Alhamdulillah, beliau saat ini adalah dalam rangka akikoh, selamatan akikoh. Semoga putranya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur dan rezekinya, dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati seluruh keluarga besar Kiai Haji Bustami, juga yang kami hormati keluarga besar dari Ustaz Haji Diding yang dari Cilengsi atau dari Gunung Putri. Alhamdulillah, keluarga besarnya hadir bersama kita mengikuti acara ini. Juga kami hormati para asatizah wal mu'allimat wal ummahat, para ustazah, para mu'allimah dan ibu-ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa kumpul di kediaman Shahibul Hajat, Shahibul Bait. Ada dua agenda acara pada kesempatan ini. Pertama yaitu selamatan akikah putra dari Ustaz Lutfi dan Neng Lili bernama siapa tadi? Nama anaknya tadi? Pada tulis ya? Tulisannya mana? Tulisannya mana sih ini? Agak salah ini. Agak salah bener tuh. Muhammad Malik Al-Muzaffar ya. Al-Muzaffar. Lengkapnya mana tuh ya? Intinya kita doakan ya tadi, semoga kita doakan lagi semoga putranya sehat walafiat dan umur ya, rezekinya bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan tentunya kita semua yang berada di sini senantiasa juga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berkat salam semoga tercurah pada baginda dalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah agenda yang pertama adalah akikoh. Akikoh dalam bahasa kitanya akikah.
akikah. Dalam bahasa fikihnya akikoh. Mahiyal akikoh. Akikoh lugatan wa istilahan. Akikoh ada pengertian bahasa dan pengertian secara syar'i, secara istilah. Secara lughahnya apa? Secara lughahnya yaitu ismun lisyari allazi ala ra'sil maulud. Itu akikah secara bahasanya, yaitu nama sebuah rambut, ya, nama untuk rambut yang berada di atas kepala seorang anak. Itu akikah menurut bahasa, artinya menurut pengertian secara umumnya. Tapi ada pengertian akikah secara istilahnya, istilah syar'i, istilah yang disyariatkan oleh agama, di mana akikah sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad, sunnah yang diperkuat. Artinya sangat sunnah banget. Sangat sunnah banget akikah itu dilaksanakan. Yang utamanya 7 hari setelah kelahiran. Menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan, apabila terlewati dari 7 hari, boleh dilakukan setelahnya dengan niatan qodok. Dengan niatan qodok kalau selewat dari setelah 7 hari, ya, itu menurut Imam Ar-Rafi'i qodokan namanya. Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni aqiqatan bulan bin bulan. Biasa begitu. Ada kalau yang kodok, ada kodokannya. Kodokan wilayah ta'ala. Kodokan. Setelah 7 hari, yang 7 hari. Yang liwat dari 7 hari terus sampai dewasa belum diakikah dulu. Nah, ini ibu-ibu di akikah semua, Bu. Bukan nanya anaknya nih. Ini mah kita nih. Udah akikah semua belum nih? Belum ya? Berapa, Bu? Ya. Kalau udah lewat dari umur dewasa, nah dewasa itu umur berapa tahun, Bu? Hah? 15? 17? Itu mah hitungan KTP. Ukuran dewasa itu adalah usia balik. Balik secara keseluruhan, secara umumnya adalah tamamul khamsah asyara sanatan, yaitu usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi pada prakteknya itu beda-beda. Baliknya laki-laki dan perempuan pada prakteknya itu beda-beda. Ada yang diawali 8 tahun. Ciri baliknya bagi wanita adalah menstruasi. Bagi perempuan ada yang 8 tahun, paling muda 8 tahun. Itu awal dari balik. Sejak saat itu dia berarti wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggalkan. Karena akan terkena hukuman. Kalau belum balik mah masih bebas, ya. Makanya kalau pengen bebas dari hukum Allah harus jangan balik. Harus jangan balik, nggak balik ya. Ya, itu laki-laki ya macam-macam. Laki-laki juga ada yang 10 tahun, yang ditandai dengan keluar sperma atau mimpi basah. Itu ciri balik laki-laki. Itu apa tadi lu? Nama ya,
Kembali lagi ke pengertian tentang akikah secara lugah dan istilah. Menurut istilah syar'inya, ya, disebutkan dalam kitab Fathul Akhir, yaitu ismun lima yudhu fil yaumi sabi'i yauma hakir rasi, yaitu satu nama untuk perkara yang disembelih pada hari ke-7. Jadi umumnya kita ketika melakukan akikah itu dilaksanakan hari lahir ke-7. Nah, ini 40 hari ya. Ini 40 hari. Masuk ke dalam kodok ya. Maksudnya kodok lewat dari 7 hari. Kemudian digunting rambutnya. Udah gunting rambutnya tadi ya. Kemudian kita doakan juga nih ya, sama-sama Bu. Lupa nih. Kita doakan sama-sama buat khususan untuk bayi ya, bayi yang baru lahir. Kita Al-Muzaffar, Muhammad Malik Al-Muzaffar. Muhammad Malik Al-Muzaffar. Nah, kita doakan sama-sama. Ikuti saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iduhu bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iduhu bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Wa'iduhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya tadi akikah menurut syariat, menurut istilah syar'i, yaitu suatu nama yang dibentukkan untuk perkara yang disembelih pada hari ke-7-nya. Kemudian pada hari dicukur rambutnya. Kemudian dalam satu keterangan yang lain, rambutnya itu ditimbang dirhaman, kalau dalam bahasa Arabnya satu dirham. 1 gram itu ditimbang dengan bentuk dirham, diuangkan berapa gram emas ya, berapa gram emas, kemudian ditimbang dihargai seharga emas. Kemudian harga emas diuangkan kemudian disedekahkan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ghulamin mutahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikah sehingga sampai di akikah itu tentu anu yaum sabi'i ya, kemudian disembelih pada hari ke-7-nya. Wa yulaq wa yusamma, bagi laki-laki lil gulami syatani wa lil jariyah syatun, bagi laki-laki 2, bagi perempuan 1. Itu Bu ya. Kenapa? Apa faedahnya anak kita ini kudu diakikahin? Karena seperti yang tadi diungkapkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, kullu ghulamin mutahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan sebab akikahnya. Nggak bedanya kita punya emas atau punya motor kemudian kita gadaikan. Motor itu bisa kita manfaatin nggak?
motornya bisa kita manfaatin ya? Nggak bisa, kecuali dengan cara ditebus. Itu. Nah ini mah anak. Sangat rugi sekali ketika kita punya anak tapi nggak bisa membantu kekurangan kita, kekurangan amaliyah kita. Karena dalam satu ayat Al-Quran seperti yang tadi telah dibacakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yawman wakhshaw yawman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi. Wahai manusia, ya Allah, bertakwalah. Awas, banyak kabel itu, hati-hati ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah pada Allah, pada Tuhanmu. Wakhshaw yauman, wakhshaw yauman la yajzi walidun 'an waladihi. Hendaklah kamu takut akan suatu hari. Hari apa itu? Hari di mana yauman la yajzi walidun 'an waladihi. Seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya. Bayangin Bu, kita punya anak gak bisa nolong kita Bu. Ketika nanti ripuhnya kita di hari kiamat. Proses kiamat itu bukan hanya di dunia, sampai kita selesai perhitungan amal kita Bu, sampai kita ke surga, itu namanya kiamat itu. Kiamat itu mulai dari dunia, mulai dari goncangan bumi sampai hancurnya bumi, langit dan bumi, itu proses kiamat. Kemudian kita meninggal, dalam meninggal kita diperhitungkan amal kita, dihisab semuanya, kekurangan amal kita semuanya diperhitungkan, dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Bayangin kalau kita punya anak sendiri tapi nggak bisa nolongin kita. Wakhshaw yauman la yajzi walidun 'an waladihi. Hendaklah kamu takut, kamu sekalian, yauman, pada suatu hari, la yajzi walidun 'an waladihi. Anak tidak bisa menolong bapaknya, tidak bisa menolong orang tuanya, nggak bisa nambahin amal-amalnya. Ya, termasuk kita juga nih Bu, kita juga anak Bu. Kita punya bapak, punya emak, bisa membantu orang tua kita dengan sebab tadi yang sebelum akik, makanya jangan sampai terhalangi Bu. Jangan sampai terhalangi orang tua kita mendapatkan pertolongan dari kita di akhirat nanti. La yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an. Dan begitu juga jangan sampai anak tidak mendapat pertolongan dari orang tuanya. Wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an. Dan jangan sampai juga anak kita tidak bisa anak kita terhalangi untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Karena semua kita kepada anak mensyafaati, anak kepada kita juga mensyafaati. Seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad dalam satu hadisnya terkait dengan hadis yang tadi, dikatakan hadza bisyafa'ah yuridu annahu illam yu'aqqa anhu famata tiblun lam yashfa walidayhi. Ya. Jadi akikah itu adalah melangsungkan syafaat dari anak ke bapak, dari anak orang tuanya, orang tua kepada anak. Illam yu'aqqa, apabila tidak diakikahkan kemudian meninggal anaknya, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Nah, kalau kita mah sudah dewasa, sudah tua begini mah, kalau belum akikah mah akikah sendiri Bu.
Masa dimintanya akikah sama orang tua? Sendiri. Akikah binafsihi, akikah dengan sendirinya dengan niat akikah. Ibu ya, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya agenda kedua yaitu kita mendoakan kepada almarhum Kakanda Ustaz Sultoni, semoga apa yang tadi telah dibacakan baik zikir, baca Al-Quran, baca maulid, salawat dan sebagainya senantiasa pahalanya disampaikan kepada almarhum Kakanda Ustaz Sultoni. Semoga beliau senantiasa mendapatkan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga putra putrinya menjadi putra yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan nasihatnya, Maulidul Hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya Ibu ya. Kita sudah dapat ilmu tentang akikah, tentang bagaimana manfaat hikmah dan akikah itu sendiri. Semoga Allah memberi rezeki ya kepada kita dan juga anak-anak kita untuk bisa melaksanakan sunnah muakkad yang sudah diterapkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Habibullah. Pada beliau kami persilakan. Motoran lu. Motoran kosong ya?